Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil gharil muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, jihad pagi ini, dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan karunia dan curahan nikmat. Dan di antara nikmat yang agung, nikmat yang besar adalah nikmat iman dan nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, kekuatan, serta dorongan untuk terus melakukan amal-amal ibadah, melakukan amal soleh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita setelah kita sama-sama menunaikan ibadah saum Ramadan. Barangkali di antara kita sudah lupa ya doa agar ibadah-ibadah kita senantiasa diterima, terutama ibadah Ramadan. Karena sesungguhnya para salafus saleh terdahulu pasca Ramadan itu tidak berhenti, doa mereka tidak berkurang. Mereka senantiasa istiqomah meminta agar amal ibadah Ramadan di tahun tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dilakukan selama 6 bulan pasca Ramadan. Berarti sampai Rabiul Awal mereka terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan mereka di Ramadan tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak 1 Syawal sampai nanti mungkin Rabiul Awal mereka tidak berhenti berdoa. Lalu berikutnya di setengah tahun berikutnya mereka meminta agar umur mereka disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Jadi urusan Ramadan itu full. Para salafus saleh doa-doa mereka selama 1 tahun meminta diterima Ramadan dan meminta umur mereka disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita selama di bulan Ramadan menjadi amal yang akan dicatatkan di amal kebaikan kita. Dan kita berharap kelak di akhirat Ramadan hadir menjadi syafaah, menjadi penolong-penolong kita insyaallah. Salawat berta salam semoga tercurah bagi Nabi kita mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam naungan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini masih di bulan Syawal akhir, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan amal-amal kita semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita tentang fikih tarbiyatul abna, fikih tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, barangkali ada satu doa yang mungkin luput dari kita. Ini pernah saya sampaikan kemarin di acara halal bihalal RT berapa nggak Pak? RT 3 ya. Saya masih ingat kemarin, barangkali sebagian ada yang hadir karena RT 3 ya. Karena ini mungkin ada juga yang lain yang belum mendapatkan doa ini. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Shaddad ibnul Aus. Shaddad ibnul Aus radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Shaddad, idza kanazan nas adz-dzahaba wal fiddah faknuz hadhil kalimat." Pesan Nabi kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Shaddad, apabila manusia mengumpulkan emas dan perak, apabila manusia mengumpulkan emas dan perak sebagai tabungannya, sebagai simpanan, sebagai pembendaharaannya, maka kata baginda Nabi, faknuz hadhil kalimat, maka simpanlah, ya, maknanya hafalkanlah hadhil kalimat, kalimat-kalimat berikut ini. Ini menunjukkan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh baginda kepada sahabat Shaddad. Ini adalah kalimat-kalimat yang begitu agung, begitu mulia, bahkan lebih baik dari simpanan emas dan perak, lebih baik dari tabungan emas dan perak. Kalimat-kalimat ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diambil dari riwayat Ahmad, sebagian An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Akan tetapi redaksi kalimat ini dari Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluka sabata fil amri." Kalimat yang pertama yang diajarkan baginda Nabi kepada sahabat Shaddad, "Allahumma inni as'aluka sabata fil amri." Kita ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya. Ini kalimat pertama yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada sahabat Shaddad, yang tentunya ini adalah pelajaran buat kita. Bahkan Nabi tidak hanya menyampaikan kepada Shaddad, tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan di dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi senantiasa membaca doa ini di dalam solatnya, ya, terutama di solat-solat sunnah, ya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau as-sabat, meminta keteguhan hati, ya,
meminta diteguhkan hati kita alal amri, atas setiap urusan, atas segala urusan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta keteguhan hati? Ya. Meminta agar kita dikokohkan, dikuatkan, terutama hati kita atas setiap urusan. Ya. Para ulama menyebutkan, dan tidak ada urusan yang paling kita butuhkan, tidak ada satu urusan yang harus kita utamakan, melainkan adalah urusan di dalam agama. Tidak ada urusan yang paling penting yang harus kita nomor satukan. Ya, yang harus kita prioritaskan adalah urusan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan di atas agama, dikokohkan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala bukan sebulan 2 bulan. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di bulan Ramadan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, kemudahan, ya, kita dikokohkan begitu mudah sholat berjamaah di masjid. Kita hafal betul waktu-waktu sholat, dimudahkan untuk melakukan ibadah kebaikan. Allah sudah kokohkan kita selama 1 bulan. Akankah kita tetap kokoh berada di atas syariat Allah di bulan-bulan yang lainnya? Akankah kekokohan kita ini sama seperti bulan Ramadan? Ini yang menjadi PR kita. Tema di halal bihalal atau kegiatan Syawal itu rata-rata temanya adalah tentang istiqomah pasca Ramadan. Kenapa? Karena ini menjadi PR besar kita. Kenapa menjadi PR besar kita? Hampir kita rasakan kita tidak mampu untuk berdiri tegak seperti di bulan Ramadan. Sulit bagi kita bisa istiqomah melakukan ibadah seperti bulan Ramadan. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita kokoh dan kuat bukan karena kita mampu. Yang menjadikan kita kuat dan kokoh bukan karena ilmu kita, bukan. Melainkan itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita tetap istiqomah, menjadikan kita tetap berada pada rel yang benar, pada trek yang benar, itu bukan karena ilmu kita, bukan karena sering dengar pengajian, bukan karena kita sudah dapat ilmu ini dan itu, bukan. Yang harus kita yakini itu semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau untuk dikokohkan di atas agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang beriman. Kapan? Fil hayati dunya, pada kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan yang membuat kita kuat dan kokoh itu bukan karena siapa-siapa. Panjenengan masih tetap istiqomah menjaga salat 5 waktu di masjid. Ya, panjenengan istiqomah masih membaca Al-Qur'an, istiqomah melakukan ibadah-ibadah, itu semata-mata Allah menolong kita.
Dan kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah bukan sebulan 2 bulan. Ya, target istiqomah itu adalah sampai ajal menjemput kita. Ya. Jadi target istiqomah itu bukan hanya setahun 2 tahun. Target istiqomah itu adalah sampai ajal menjemput kita. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh, yaitu adalah kalimat tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, dengan ucapan tauhid. Kapan? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah saat ajal tiba. Ya. Saat kematian itu tiba, saat akan dicabut ruh kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang tersebut di atas kalimat tauhid, yaitu saat naza. Ya. Hanya orang-orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Hanya orang-orang yang diteguhkan di atas kalimat Allah, hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka yang menjaga istiqomah. Allah akan teguhkan di atas kalimat tauhid, yaitu saat ajal tiba. Itu maksud di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan kita juga butuh, ya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di kehidupan akhirat. Para ulama menyebutkan yaitu saat kita dibangkitkan dari kematian kita. Saat kita memasuki dunia baru, alam barzakh. Saat dibangkitkan, saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang akan memperteguh kita. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga keteguhan di atas agama ini, mereka yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah nanti adalah mereka yang diteguhkan imannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hal penting bagi kita. Baginda Nabi SAW mengajarkan satu kalimat, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Kita minta agar diteguhkan, ya. Karena Masya Allah, mulai Syawal ini godaan-godaan, ya. Yang dulu mungkin kita sudah bertaubat, godaan-godaan maksiat itu lebih kuat. Ya, setelah setan itu dilepas, belenggunya dilepas, ya, mereka semakin bersemangat untuk menggoda kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati, as-sabata fil amri, ya. Maka ini harus dihafalkan. Ini adalah kalimat yang begitu berharga, ya. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Kalimat yang kedua, wal azimata 'alar rusydi. Wal azimata 'alar rusydi. Mungkin nanti akan kami sharekan hadisnya, ya. Yang kedua, wal azimata 'alar rusydi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala azimah. Apa itu azimah? Keinginan yang kuat, ya, tekad yang kuat, motivasi yang kuat,
alar rusydi, agar senantiasa berada di dalam kebenaran. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Berikutnya adalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dorongan, tekad, keinginan yang kuat yang menjadikan kita mampu berdiri tegak qiyamul lail, yang menjadikan kita bisa hatam Al-Quran, panjenengan bisa menyelesaikan puasa dengan sempurna 1 bulan. Ya, itu kalau tidak ada dorongan yang kuat, keinginan yang kuat, maka amal ibadah kita ini tidak akan terwujud. Seseorang bisa melakukan ibadah karena ada dorongan. Pertanyaannya, siapa yang mendorong kita? Siapa yang membuat kita mau bergerak? Siapa yang menjadikan hati kita tergerak? Ingat, bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan karena kita tahu, bukan karena kita sudah punya ilmu, bukan karena kita mendengar orang, tidak. Semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita sadari, yang menyebabkan kita bisa hadir di masjid ini, ya, sampai kita mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, bukan karena jihad paginya, bukan nanti setelah jihad pagi ada kudapan pagi, bukan karena saya ingin bertemu dengan teman-teman, mungkin tetangga yang belum ketemu, bukan. Yang mendorong kita sesungguhnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar, ya, Allah senantiasa menghadirkan hati kita, ya, yang senantiasa terus memiliki motivasi, dorongan untuk berbuat kebaikan. Wal azimata ala rusydi. Kenapa demikian? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang yang terdorong untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat sesuatu, tapi belum tentu, ya, perbuatan tersebut ala rusydi, perbuatan yang benar. Ya, contoh, jenengan terdorong bangun malam hari. Kalau dorongannya ingin menonton bola, ya berbeda. Ya, apalagi waktunya jam 1, jam 2 umpama gitu ya. Nanti final jam berapa, Pak? Ya, final sudah selesai. Ya. Indonesia lawan mana? Guinea, ya. Umpama waktunya mundur lagi jam 2, ya. Yang mendorong kita mau bangun itu, ya, apakah itu ar-rusydu atau bukan? Sampai akhirnya telat sholat subuhnya, sampai kita lewat sholat subuhnya. Maka mintalah kepada Allah dorongan untuk berbuat kebaikan. Ya, karena yang buruk itu sudah otomatis. Yang namanya nafsu manusia itu sudah otomatis ke dalam keburukan, itu nggak perlu dorongan. Berbuat maksiat itu, ya, setan sudah mengelilingi kita. Tapi dorongan berbuat baik ini, ya, maka tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah al-azimata 'alar rusydi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 kalimat mulia ini menjadi PR besar kita. Ya. Pasca Ramadan ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqomah, ya, selalu menjaga amal soleh kita, dikuatkan di atas agama Allah, diberikan kekuatan dorongan untuk terus melakukan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Karena yang terus menggoda, menyesatkan kita tidak pernah libur. Ya, yang terus menggoda dan menyesatkan kita, syaitan, adalah terus menerus, ya,
Di dalam satu riwayat disebutkan asyaitanu jathimun ala qalbil insan. Setan itu akan terus siap-siap, ya, terjaga di mana ala qalbil insan, ya. Setan itu terus terjaga di setiap hati manusia, ya. Fa idza ghafala, ketika manusia itu lupa, lalai dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari berbuat kebaikan, waswasa. Maka setan itu yang terus membisiki kita. Terus membisiki kita agar kita semakin jauh, semakin lupa. Fa idza dzakara khannas. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, kita berzikir, kita di dalam masjid, ya, kita berzikir, banyak membaca Al-Quran, khannas, setan itu akan bersembunyi. Jadi setan itu senantiasa siap-siap, lalai masuk, ya, menggoda kita, menyesatkan kita. Begitu kita ingat, dia bersembunyi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dikokohkan di atas agama, hari ini menjadi sesuatu yang sangat penting, PR besar kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Wahai engkau Muhammad, kalau bukanlah kami yang meneguhkan engkau, laqad kitta tarkanu ilaihim, maka engkau pasti engkau akan sedikit condong kepada mereka, orang-orang kafir. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari orang-orang kafir pada waktu itu, ya, tawaran segala macam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang mengokohkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, kalau kami tidak mengokohkan engkau wahai Muhammad, engkau pasti akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan di atas agama, dikokohkan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum berada pada zona aman. Setiap dari kita tidak bebas dari gangguan, dari godaan syaitan. Saya kemarin pernah mencontohkan, ya, dalam sejarah kontemporer ada seorang ulama terkemuka, seorang dai terkenal di Saudi Arabia yang lahir pada tahun 1906, ya, atau 907 kalau nggak salah, yang meninggal pada tahun 1997. Berarti usia berapa tahun? 90, ya. Bernama Abdullah Al-Qasimi, Abdullah Ali Al-Qasimi. Mungkin jenengan pernah dengar. Nama ini sempat tenar, ya. Dia adalah seorang dai, ulama yang juga tulisannya cukup mendunia, ya. Buku-bukunya selalu menjadi bestseller. Bahkan salah satu buku pernah yang dia tulis, ya, adalah As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyah. Buku yang fenomenal yang dia karang, yaitu tentang Islam versus atau Islam dan agama paganis. As-Sira' itu artinya peperangan antara Islam dan agama penyembah berhala. Dia menulis hujah-hujah tentang Islam, ya. Dia mengkanter pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran ateis, ya, pemikiran-pemikiran
yang menyerang Islam, banyak orang yang tercerahkan dengan bukunya. Ya. Banyak karya-karya Abdullah Al-Qasimi. Kalau jenengan googling Abdullah Al-Qasimi, karyanya banyak. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita shock, ya, yang membuat dunia kaget menjelang kematiannya seorang dai tersebut, ya, justru pemikirannya berbelok. Pemikirannya berbelok 180 derajat, Pak. Yang tadinya membela Islam, yang tadinya buku-bukunya adalah tentang pembelaan terhadap Islam, justru di akhir kematiannya dia menulis buku tentang menyerang Islam. Nauzubillah. Ini Abdullah Al-Qasimi. Ketika pemikirannya sudah tersusupi dengan filsafat-filsafat barat, ya, dia mulai mempertanyakan tentang Islam. Bahkan buku-buku yang terakhir itu justru adalah menyerang Islam. Ya, Hadhil Aghlal, satu judul bukunya, inilah belenggu-belenggu. Mengatakan Islam adalah belenggu. Ya, mempertanyakan tentang Allah. Dan dia mati dalam keadaan ateis. Seorang ulama, seorang yang cerdas, ya, yang dia pertama sebagai pejuang Islam, pejuang tauhid, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan ateis. Ini pentingnya, ya, seseorang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Jadi kita belum berada pada zona nyaman, zona aman. Sekelas orang yang berilmu, ya, sekelas tadinya adalah seorang dai, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah, Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, hidayah, maka Allah palingkan, ya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pentingnya, ya, hari-hari kita senantiasa meminta kepada Allah diberikan as-sabat, ya, keteguhan hati, ketetapan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas, ya, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kalimat yang diajarkan baginda Nabi kepada kita. Ini masih ada beberapa kalimat, ya. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Kalimat berikutnya, ya Allah, aku meminta kepadamu agar senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah engkau berikan, ya. Dan tidak ada nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kecuali adalah karunia nikmat iman, ya. Nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi nikmat materi, nikmat dunia itu adalah nikmat yang rendah. Diberikan sehat, ya, diberikan rizki, diberikan diluaskannya rizki kita. Ini termasuk kategori nikmat rendah. Coba kita bandingkan, ya, nikmat kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya. Dunia beserta isinya, apapun yang ada di dunia, itu jauh lebih baik 2 rakaat yang kita lakukan. Itu perbandingan yang tidak apple to apple.
Membandingkan nikmat taat dengan membandingkan nikmat dunia tidak berbanding. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dengan punya properti sebanyak apapun, punya posisi sehebat apapun, punya apapun di dunia ini, itu masih rendah, ya, dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita yang harus senantiasa kita syukuri, ya, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia bisa taat kepada Allah. Ya. Tetap kita mensyukuri nikmat-nikmat sehat, nikmat diberikan harta, diberikan keluarga, akan tetapi jangan mengalahkan syukur kita terhadap nikmat yang jauh lebih besar, yaitu adalah nikmat dimampukan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan saya sharekan, mungkin bisa menjadi bekal jamaah sekalian. Ini adalah hadis yang mungkin banyak kita lupakan. Ini adalah hadis yang diajarkan Nabi SAW. Kalimat-kalimat ini sangatlah berharga, ya. Apalagi di akhir zaman ini fitnah ujian begitu besar, begitu kuat, maka kita meminta kepada Allah agar diteguhkan hati kita, di atas kalimat Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Syaddad bin Aus, yang ini juga adalah merupakan pelajaran penting bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, simpanlah kalimat-kalimat ini sebagai tabungan engkau. Ini adalah tabungan kita di akhirat, yang mudah-mudahan ketika kita menghafal, mengamalkannya, ini menjadi tabungan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk materi. Insyaallah kita akan membahas mungkin satu kitab khusus tentang pendidikan anak dari Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqh Tarbiyatul Abna, fikih tentang pendidikan, ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas dari bab per bab, yang mudah-mudahan menjadi panduan kita sebagai orang tua, ya, untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak keturunan kita. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.